Oke, selamat pagi Pak Ger. Selamat pagi Ibu Gestin. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu, bersuka cita sekali di pagi hari ini. Saya sangat senang mendengarnya. Pak Ger, saat ini kita akan ada sesi prasupervisi. Kita akan berdiskusi tentang supervisi aktivitas coaching yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak. Iya Ibu. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ada 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Ya, ini saya akan tunjukkan rubrik penilaian percakapan coaching saat ini. Apakah ada yang perlu kita diskusikan terkait rubrik ini, Pak? Sepertinya sudah cukup Bu, sudah bisa saya mengerti untuk rubriknya Bu, sudah baik, sudah pas. Pak sudah tahu, Iya, Ibu. mengerti. Oke, kita next. Oke Pak Ger, ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Bapak inginkan. Ya, dari ketiga ini, yang manakah Pak Giri ingin untuk saya amati? Baik Ibu, jadi dari 3 kompetensi itu Bu, sebenarnya ada 2 Bu yang saya ingin kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetapi kali ini Bu, fokus kita, saya ingin sekali Ibu amati secara spesifik di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Untuk dari ketiga ini, jadi ada 2, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Tapi Bu. spesifiknya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Bagaimana penilaian Pak Giri tentang apa yang ingin dikembangkan ini? Apa saja indikator yang akan menunjukkan bahwa Pak Giri telah mencapai tujuan pengembangan kompetensi yang sudah dipilih oleh Pak Giri? Baik Ibu, indikatornya Bu, menurut saya yang pertama yaitu saya mengajukan pertanyaan yang terbuka Bu. Saya mengajukan pertanyaan yang terbuka. Selain itu juga, selain mengajukan pertanyaan terbuka, indikator kedua saya pikir pertanyaan itu harus bisa menggali informasi Bu. Jadi pertanyaan terbuka itu akan mampu menggali informasi dari coachee untuk bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya Bu. Ya, memang sangat berpengaruh sekali dalam indikator mengajukan pertanyaan. Itu indikatornya ini pertanyaan yang terbuka, kemudian menggali informasi. Ini sangat pengaruh sekali, memang benar Pak Gir. Diharapkan ke depan memang harus konsisten untuk dilakukan. Jadi apa harapan dari observasi yang kita akan lakukan bersama ini? Ya Bu, harapan saya Bu, setelah observasi ini berjalan, kompetensi saya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa meningkat Bu. Tidak hanya berhenti di tempat yang sama, tapi terus menunjukkan perkembangan. Jadi setelah observasi dan Ibu memberikan banyak masukan bagi saya, menolong saya bisa berkembang lebih baik lagi Ibu. Jadi harapannya yaitu meningkatkan dan perlu mengembangkan. Iya Ibu. Semoga apa yang menjadi harapan pada saat ini, yang khususnya yang Pak Giri sudah sampaikan, semoga terlaksana dan pasti terus konsisten. Amin Oke, Ibu. Bapak Giri, terima kasih Terima atas kasih, Ibu. pertemuan saat ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Iya, selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Pak Giri. Iya, bagaimana kabar di siang hari ini Ibu? Puji Tuhan, saya dalam keadaan yang sehat Pak. Oke, Bagaimana Ibu. Pak Giri? Puji Tuhan saya juga sehat Ibu. Ya, saya dengar Ibu Dewi ini baru pindah ya Bu ya. Saya perhatikan Ibu Dewi pindah minggu lalu ya di sekolah ini, di sekolah yang baru. Bagaimana nih Bu? Adakah yang mau Ibu ceritakan, yang mau Ibu bagikan? Iya Pak, jadi memang ini baru
hari keempat di sekolah ini, dan ya kemarin berkenalan dengan murid-murid baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak. Dan ya itu juga yang membuat saya hari ini ingin berdiskusi dengan Pak Gary, karena baik di sekolah lama ataupun di sekolah baru ada ekspresi-ekspresi murid yang familiar ternyata. Apalagi saat kemarin awal-awal saya memperkenalkan nama, tapi setelah saya menyampaikan saya akan mengajar matematika, tiba-tiba murid-murid langsung tegang. Ada beberapa murid yang langsung ekspresi wajahnya langsung berbeda di situ. Jadi itu Pak yang kesan pertama saya di sekolah ini, dan hubungannya dalam proses pembelajaran saya tentu. Oke Bu, jadi ini hari keempat ya Bu ya, dan sementara juga baru selesai MPLS, betul Bu ya. Ibu menemukan nih ada ekspresi yang familiar, apalagi ketika melakukan perkenalan. Waktu Ibu bilang Ibu guru matematika, mereka langsung tegang begitu, ekspresinya berubah begitu Bu ya. Nah kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini Bu, apa tujuannya Bu? Apa yang Ibu ingin capai? Ya, jadi saya ingin dalam pembelajaran di semester ini di sekolah baru ini, motivasi belajar murid itu boleh meningkat, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ekspresi-ekspresi yang muncul dari murid, saya mungkin mengambil kesimpulan bahwa dalam motivasi mereka belajar matematika itu rendah, sehingga hari ini saya ingin berdiskusi untuk mencari solusi untuk proses pembelajaran, bagaimana kira-kira sehingga murid dapat termotivasi untuk belajar matematika. Oke Bu, di sini saya ada tulis kata kuncinya motivasi belajar Bu ya. Nah, menurut Ibu Dewi sendiri nih Bu, motivasi belajar murid itu idealnya seperti apa sih Bu? Tentu motivasi belajar murid dimulai dari ekspresi mereka. Tentu. Bagaimana ketika mereka mendengar matematika itu tidak ada ekspresi-ekspresi tambahan. Setidaknya mereka bisa dengan tenang, oh ya Ibu Dewi akan mengajar matematika. Tetapi berbeda dengan realita, mereka menunjukkan ekspresi yang takut. Menurut saya itu tidak ideal. Jadi yang idealnya ya mereka bisa berekspresi biasa saja, atau malah saya berharap mereka boleh antusias, wah Ibu akan mengajar matematika. Jadi ada rasa antusias yang mereka nampakkan dari ekspresi mereka. Oke Bu, jadi ini Ibu ada ambil satu indikator motivasi ya, yaitu ekspresi wajah. Harapannya Ibu kalau idealnya mereka menunjukkan ekspresi yang wajar, biasa, atau mungkin juga bersukacita, antusias begitu Bu ya. Tetapi realitanya Ibu menemukan ekspresinya itu ada ekspresi tambahan nih, jadi tegang, takut begitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, dengan indikator ekspresi dari angka 1 sampai 10 sekarang, motivasi belajar murid-murid ini di angka berapa Bu? Mungkin masih di angka 5. Oke, di angka 5 Bu. Ya, itu di angka 5 itu seperti apa Bu? Apakah motivasinya dari ekspresi yang tadi atau ada lagi yang lain Bu? Menurut saya sih Pak, dari ekspresi mereka itu mewakili kenapa saya mengambil skala 5 dari 10. Oke Bu, nah ini dari 5 Bu, Ibu ada rencana mau naikkan ke angka berapa nih Bu? Ya, mungkin untuk beberapa minggu ini di angka 7 dulu. Oke. Ya, nanti dia berproses mungkin sampai 8, seperti itu Pak. Ya Bu, seiring berjalannya waktu ya Bu ya. Baik Ibu, kalau saya boleh tahu nih Bu, untuk bisa meningkatkan dari 5 ke 7, ada enggak Bu potensi atau aset yang Ibu miliki yang boleh Ibu optimalkan? Ya, jadi kalau sebelumnya itu biasanya saya telah menerapkan berbagai model pembelajaran. Kemudian juga saya telah menggunakan teknologi dan informasi, memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian saya dalam pembelajaran berusaha melakukan asesmen diagnostik, itu minat belajar siswa, kebutuhan belajar, dan profil belajar murid. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah memiliki beberapa potensi Bu ya, model pembelajaran yang menarik, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, serta melakukan asesmen diagnostik Bu. Nah,
sejauh ini Bu, dari potensi-potensi yang Ibu miliki, apakah Ibu ada menemukan hambatan? Mungkin kalau hambatan ya memang pasti ada. Yang paling utama itu mulai dari diri sebagai seorang guru. Itu hambatan yang paling besar, itu dari diri seorang guru, bagaimana saya mungkin selama ini juga belum konsisten dalam melakukan bagaimana saya menarik minat perhatian dari murid, sehingga mungkin untuk ke depan saya harus lebih konsisten lagi. Oke Bu, Ibu mengatakan untuk kedepannya perlu lebih konsisten, benar Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, supaya bisa lebih konsisten Bu, ada enggak rencana yang akan Ibu lakukan supaya bisa lebih konsisten? Ya, agar lebih konsisten mungkin saya perlu melibatkan orang lain dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan, bahkan di penilaian. Saya bisa melibatkan rekan-rekan guru, mungkin juga bisa melibatkan wali kelas 7 untuk dapat menjadi pengingat bagi saya agar boleh konsisten setiap rencana-rencana yang akan saya lakukan. Oke Bu, Ibu mengatakan akan berusaha melibatkan orang lain Bu ya, berkolaborasi sepertinya Bu. Nah ini merupakan sebuah langkah yang Ibu ambil sebagai prosesnya. Ibu akan melibatkan rekan sejawat, bahkan wali kelas Bu. Kalau boleh tahu Bu, ini Ibu akan memulainya kapan Bu? Ya, jadi mungkin saya akan mulai hari Senin ya Pak, langsung di hari Senin, karena juga mungkin minggu efektif itu nanti hari Senin, dan saya akan langsung mulai dengan asesmen diagnostik tentu. Oke, jadi Ibu karena minggu ini masih FPLS ya Bu ya, belum efektif ya. Jadi minggu depan ketika sudah mulai belajar efektif, Ibu akan mulai dengan melakukan asesmen diagnostik Bu ya. Dengan melibatkan juga pihak-pihak yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Oke Ibu berdasarkan percakapan kita di hari ini Ibu, bolehkah Ibu simpulkan kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita Bu? Ya, jadi sebelum bercerita dengan Pak Giri berdiskusi, memang sempat muncul permasalahan yang mencarikan solusi dalam hal ini, bagaimana saya sebagai guru matematika meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian dari hasil diskusi kita saat ini, ada hal-hal yang akan saya segera tindak lanjuti untuk dilakukan, sehingga harapannya motivasi belajar murid itu dapat meningkat. Oke Bu, jadi saya sebenarnya tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan Ibu Dewi kembali, karena Ibu Dewi kan akan mulai hari Senin ya Bu ya. Iya, Pak. Nah nanti bolehkah kita berjumpa lagi di hari Jumat Bu? Iya, boleh Pak. Saya tidak sabar mendengarkan berbagai cerita yang menarik dari Ibu Dewi terkait dengan pembelajarannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dewi, sampai jumpa di hari Jumat. Terima kasih Pak Giri, sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Selamat siang Pak Gir. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, luar biasa, antusias. Senang sekali respon dari Pak Gir, sehat terus dan sangat antusias. Iya Ibu. Oke. Pak Gir, bagaimana coaching yang sudah dilakukan kemarin? Oke Bu, jadi kemarin saya melakukan coaching bersama Ibu Dewi Bu ya. Sebagaimana Ibu juga hadir kemarin, saya menemukan bahwa setiap guru itu pasti memiliki pergumulannya masing-masing Bu. Dan Ibu Dewi juga berbagi mengenai pergumulannya sebagai seorang guru baru di sekolah. Dan beliau menemukan murid-muridnya tampaknya kurang termotivasi untuk belajar Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak Gir. Jadi bagaimana Bapak menilainya berdasarkan indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak sampaikan kemarin? Iya Bu, jadi terkait dengan alur tirtanya Bu berjalan dengan sangat baik Bu. Percakapan kami lancar, dan kalau kita mau kaitkan dengan dua indikator yang sudah saya sampaikan kemarin Ibu, yaitu pertanyaan terbuka dan juga menggali informasi, menurut saya Bu, saya sudah memberikan pertanyaan yang terbuka. Dan itu akhirnya diikuti dengan dampak mampu untuk menggali informasi yang lebih dalam Bu, sehingga Ibu Dewi juga leluasa untuk berbicara, dan informasi itu pun boleh menolong beliau menemukan solusi yang tepat Bu.
Oke, jadi Pak Giri bilang berjalan dengan baik dan sudah jelas dan alur tirtanya baik dan Ibu Dewi sangat leluasa menjawab apa yang ditanya, kemudian dia free untuk berbicara kan Pak Giri? Betul Ibu. Oke, saat ini apa yang membuat Bapak berpikir demikian? Ya, Bu, saya berpikir demikian Bu karena ekspresi Ibu Dewi ketika berbicara menunjukkan seperti itu. Jadi saya melihat Ibu Dewi leluasa berbicara dan pertanyaan yang saya berikan juga mampu menolong beliau seperti itu Bu. Ya, itu karena Pak Giri sudah memberikan pertanyaan yang memang pas, terbuka, kemudian menggali informasi dengan baik sampai Ibu Dewi seperti air mengalir. Iya air. Ibu. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak terlihat kelihatan perlu berempati dalam hal supaya Ibu Dewi merasa lebih termotivasi untuk menceritakan keseluruhan masalahnya. Iya. Itu Bapak. Kemudian bagaimana pendapat Pak Giri? Iya Bu, jadi menurut saya betul Bu ya, seperti hasil pengamatan Ibu juga, saya banyak berfokus kepada pertanyaan, tetapi mungkin saya kurang memperhatikan, kurang berempati begitu. Walaupun Ibu Dewi tampaknya bercerita dengan leluasa, tetapi mungkin di dalam hatinya merasa belum benar-benar didengar seperti itu Bu. Akan saya tingkatkan ke depannya Ibu. Jadi kalau ada muncul rasa empati, yang pasti Ibu Dewi akan mengeluarkan unek-uneknya yang lebih lengkap Pak Giri. Iya Ibu. Oke, semoga ke depan Pak Giri bisa lebih aktif lagi rasa empatinya di Iya situ. Ibu. Oke Pak Giri, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang, akan apa Pak Giri lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area kompetensi ini? Iya Bu, terkait dengan kompetensi ini Bu, seperti masukan dari Ibu tadi, saya perlu lebih berempati, maka salah satu juga yang mungkin bisa saya lakukan Bu ialah memperhatikan dengan benar coach saya Bu, fokus memperhatikan sehingga emosi yang ada dalam dirinya boleh saya tangkap, sehingga saya juga bisa belajar menempatkan diri di posisi coach tersebut Bu. Saya akan berusaha sejauh ini yang saya pikirkan seperti itu Bu. Oke, sangat bagus Pak, karena ketika kita melihat apa yang kurangnya kita dan ketika kita akan memperlengkapi apa yang masukan, itu sangat bagus. Iya, iya. Oke Pak, selain kompetensi ini, adakah kompetensi lain yang ingin Pak Giri kembangkan ke depan? Iya Bu, seperti yang kemarin saya sampaikan Ibu, saya juga rindu sekali ingin mengembangkan di kompetensi kehadiran penuh Bu, presence Bu. Iya. Ya, kehadiran penuh memang sangat lagi perlu dalam diskusi, karena ketika kita tidak menghadirkan penuh, pasti akan kehilangan yang lain-lain. Betul Ibu. Nah Pak, hasil pengamatan ini dicatat dalam form supervisi akademik seperti ini ya Oh Pak. iya Ibu. Oke. Saya akan catat aspek dan strategi pengembangan yang saya sudah observe tadi, kemarin dan tadi, dan ketika saya sudah selesai melengkapinya, saya akan mengirim kepada Bapak satu Baik. atau 2 hari kemudian. Baik Ibu. Oke, sebagai penutup saya ingin Pak Giri untuk menyimpulkan apa saja yang telah Bapak percakapkan atau diskusikan dalam proses ini.
Baik Ibu, jadi dari awal dari prasupervisi Bu kita sudah berdiskusi bahwa saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu dengan 2 indikator, pertanyaan terbuka dan juga menggali informasi Ibu. Nah kemudian saya juga sudah melakukan coaching bersama Ibu Dewi di mana Ibu Gestin berperan sebagai supervisornya. Dan saya bersyukur Ibu Dewi boleh berbagi dengan leluasa dan Ibu Gestin sebagai supervisor boleh memberikan masukan-masukan, input yang baik, input yang positif dengan terbuka menyampaikan hal yang sudah baik maupun hal yang perlu saya kembangkan. Dan kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sebagaimana Ibu tadi sampaikan juga itu hal yang penting Bu ya, seperti itu. Dan ini juga akan memotivasi saya karena saya tahu Ibu sangat mendukung saya sejauh ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Geri, sangat luar biasa ketika disimpulkan dan ingin melakukan apa yang sudah diusulkan. Dan ke depan tetap konsisten untuk melanjutkan apa yang sudah diharapkan. Amin Terima kasih Ibu. Pak. Terima kasih Ibu Gesti.